Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur padamu karena Engkau mempertemukan kembali kami pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan pada kami. Bantulah kami semoga pertemuan doa kami pada siang hari ini boleh membaharui seluruh hidup kami dan kami sungguh-sungguh menjadi baru. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saya sangat berterima kasih di hari ini juga saya hadir kembali untuk membawakan renungan sekaligus pengajaran kepada kita semua tentang hidup baru. Saya terinspirasi dengan tema ini karena dalam pekan Prapaskah yang keempat itu adalah hari Minggu Sukacita, pekan Sukacita, dan kebetulan pada hari ini teks Injil dan juga di bacaan pertama, em, Mazmur tanggapan, itu semua berbicara tentang hidup baru. Maka saya coba untuk fokuskan perhatian kita pada bacaan Injil, karena dari sana kita akan sangat terbantu untuk bertumbuh dan kita terbantu untuk bisa menjadi ciptaan yang baru. Nah, seperti biasa saya berusaha untuk eh, menyiapkan materinya dan saya eh, seperti biasa akan membagikannya. Baik, hidup baru dalam Kristus. Eh, dalam masa Prapaskah memang kita semua paling kurang sudah setengah jalan yang kita lewati. Itu kita semua terpanggil untuk mau menjadi baru. Minggu yang lalu saya eh, diminta untuk mendengar pengakuan dosa pada di sebuah sekolah dan banyak anak remaja di sekolah tersebut yang datang untuk mengaku dosa. Kemudian ada satu kampus juga yang meminta saya untuk ikut membantu sakramen tobat dan juga menjadi hidup baru bagi mereka. Dari hari Jumat sampai tadi malam itu saya memberi weekend marriage encounter di mana para pasutri dan juga ada suster yang ikut dalam eh, marriage encounter itu juga memberikan kesaksian ada semacam usaha untuk bisa bertumbuh dalam hidup baru mereka, apalagi menjelang Paskah ini. Mau ada sebuah transformasi dalam dialog, dalam hal-hal tertentu yang sangat indah dalam hidup mereka sebagai keluarga, tapi juga untuk suster-suster yang ikut untuk bisa membaharui diri mereka di dalam kehidupan komunitas mereka. Maka saya benar-benar merasa happy, bahagia karena tidak sia-sia saja pelayanan selama 1 minggu terakhir ini. Maka pas hari ini saya bukan faktor kebetulan tapi mungkin rencana Tuhan yang bagus untuk berbagi tentang hidup baru ini. Nah, di pekan Prapaskah yang keempat, pekan sukacita atau Letare ini, ya, kita semua sebenarnya ada satu ajakan, tidak hanya sekedar sebuah sukacita seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 10, bersukacitalah hai Yerusalem, tapi juga menjadi momen penyegaran kembali, refresh again, penyegaran kembali karena kita sudah di tengah jalan, setengah jalannya ini, ya, dan tinggal setengah jalan lagi kita akan tiba pada hari raya Paskah nanti. Maka kita perlu eh, melihat masa depan sebagai sebuah bentuk hidup baru yang penuh dengan sukacita. Dan Tuhan Yesus sendiri ketika dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang sangat terkenal itu, ya, mengatakan pada kita, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh
hidup yang kekal. Hidup baru bagi kita itu mengarahkan kita pada hidup kekal. Kenapa? Karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka apapun kehidupan kita, mungkin lemah, kita bisa menjadi kuat. Rapuh, kita bisa menjadi kuat. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat mencintai kita. Nah, mari kita coba lihat bacaan Injil pada hari ini. Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dimulai dengan kisah yang sebetulnya sangat menarik dari Yohanes bab eh, 4 ayat 1 sampai 42. Di sini ada kekeliruan penulisannya. Ya, 4 ayat 1 sampai 42 itu tentang percakapan antara Yesus dan wanita Samaria. Dan perjumpaan itu eh, sangat mengesankan. Yesus mau membawa hidup baru kepada wanita itu dengan meminta air untuk minum. Dari air perlahan mengantar wanita itu untuk sadar diri dan bisa berubah. Bahwa dia berjumpa dengan Yesus yang tidak hanya sebagai seorang Yahudi, tapi dia menjadi seorang nabi dan akhirnya menjadi Tuhan. Dan inilah step-step perjalanan iman dari wanita Samaria ini. Bahkan dia kemudian menjadi misionaris dan pergi memanggil orang-orang di kampung di Samaria dan mengatakan, saya sudah bertemu orangnya ini. Maka orang-orang Samaria juga datang dan ketika itu mereka mengatakan kepada wanita itu, kami percaya bukan karena kamu menceritakan itu kepada kami, tapi kami sudah melihat dia sendiri dan kami mendengar dia sendiri. Tapi menarik adalah wanita Samaria itu sungguh mengalami yang namanya hidup baru. Dan ini adalah satu, boleh dikatakan satu keberhasilan, kerasulan dari Tuhan Yesus ketika dia apa eh, memberi hidup baru kepada wanita Samaria ini. Setelah wanita Samaria itu mengalami hidup baru, Tuhan Yesus lalu meneruskan perjalanannya. Kali ini dia turun dari daerah Samaria, perlahan-lahan melewati daerah pegunungan, dan akhirnya turun ke Galilea, di markasnya, di mana di sana ketika dia di Nazaret, itu dia ditolak di kampung halamannya. Tapi ketika dia tiba kembali di Galilea, orang menerima dia dengan sangat antusias. Karena mereka melihatnya, mereka juga mendengarnya, dan mereka sangat takjub akan karya-karya Yesus. Maka mereka tidak hanya melihat dia di Galilea, tapi ketika masih di Yerusalem, juga mereka melihat Yesus begitu luar biasa. Maka ketika dia pulang ke Galilea, mereka menerima dia dengan penuh sukacita. Ada keakraban tersendiri di antara mereka. Terlepas dari apakah mereka memang sungguh-sungguh sudah mulai percaya pada Yesus atau tidak. Nah, kemudian dari Galilea, dia lalu mengarahkan kembali pandangannya, dia mau kembali ke Kana, ya, ke Kana. Jarak antara Galilea dan Kana, atau kalau diukur dari Kapernaum ke Kana, itu sekitar 26,5 kilometer. Saya ingat ini karena dulu kuliah di sana, eh, apa, menghafal geografi tanah suci ya. Dan itu kalau membaca tempat-tempat ini langsung terbayang ya tempat-tempat itu. Jadi dari Kapernaum dia harus naik lagi ke atas ke tempat karena yang dia membuat mujizat yang pertama itu. Dan kemudian dalam perjalanan itu dari sekitar Danau Galilea, dia pasti melewati yang namanya Kapernaum. Kenapa Kapernaum itu penting? Karena di sinilah markas tempat tinggal Petrus ada di sini. Maka mereka sering kumpul apel-apel yang ngapel di situ dengan eh, murid-muridnya sebelum mereka melakukan perjalanan ke gunung. Jadi Danau Galilea itu letaknya itu hampir 500 meter di bawah permukaan air laut. Jadi sangat di bawah. Dan mereka harus mendaki ya kembali ke arah Nazaret di mana di sana ada Kana dan mereka coba untuk mengenang mungkin mau mengenang kembali mujizat pertama karena yang sekarang akan terjadi adalah mujizat yang kedua. Dan dalam perjalanan itu mereka eh, lalu bertemu dengan seorang pegawai istana
yang anaknya sedang sakit demam. Dan sang pegawai istana yang tidak punya nama itu menemui Yesus dan meminta supaya Yesus bisa datang untuk menyembuhkan anaknya yang sakit demam dan hampir mati. Tentu ayahnya itu tidak mau kehilangan anaknya itu, anak laki-lakinya itu. Maka dia berusaha, meskipun dia itu belum 100% percaya pada Yesus, tapi dia mau pergi dan bertemu dengan Yesus dan coba untuk meminta Yesus, kiranya Yesus bisa menyembuhkan. Dan di sini muncul dialog-dialog, di mana dialog ini akan menghasilkan hidup baru. Reaksi pertama dari dialog mereka, Yesus karena baru pulang dari Yerusalem, dan dia tahu bahwa banyak orang itu mengikuti dia karena eh, ya pingin makan bebas, makan gratis, pingin hanya lihat-lihat saja apa yang Yesus lakukan. Maka Tuhan selalu mengatakan kepada eh, pegawai istana itu, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, maka kamu tidak percaya. Kalau tidak lihat, maka kamu tidak percaya. Ini tidak hanya berlaku pada pegawai istana itu, tapi untuk semua orang. Karena mereka meragukan ketika di Nazaret saja dia ditolak. Ya. Maka Yesus coba untuk membangkitkan ingatan mereka. Dan apa reaksi dari pegawai rumah ibadat itu? Dia malah tetap teguh untuk meminta bantuan dari Yesus. Tuhan. Dan dia langsung panggil Yesus Tuhan. Yang lain panggil guru, dia langsung Tuhan. Tuhan, datanglah ya, sebelum anakku mati. Jadi, datanglah sebelum anakku mati nih. Lalu, reaksi kedua dari Yesus di hadapan pegawai istana itu adalah, pergilah, anakmu hidup. Maka sikap pegawai istana ini, dia begitu percaya akan perkataan Yesus, sehingga dia lalu dengan permohonannya itu, dia lalu percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dia percaya itu. Maka hidup baru pun terjadi. Yang pertama adalah bahwa anak laki-laki yang sedang sakit itu, sakit demam, dan hampir mati itu, ternyata bisa sembuh. Dia bisa hidup kembali. Lalu yang kedua adalah hidup baru juga dialami oleh seluruh keluarga isi rumah dari pegawai istana itu. Kenapa? Karena sang ayah itu bersama semua anggota keluarga semuanya menjadi percaya pada Yesus. Nah, hidup baru terjadi di sini. Hidup baru yang pertama adalah bahkan orang yang lemah sekalipun sakit, seperti yang dicontohkan dalam Injil ini, adalah titik-titik kelemahan yang membuat orang itu eh, seakan-akan merasa begitu jauh dari Tuhan. Orang-orang yang sudah mulai kehilangan harapan. Tapi Tuhan tetap memberikan harapan kepada mereka dengan hidup baru. Yang sakit dia sembuhkan. Bahkan yang wafat saja dia hidupkan kembali. Maka hidup baru dilimpahkan kepada orang tersebut, kepada anak laki-laki ini. Dan hidup baru itu ya adalah kesembuhan yang dialami, tapi terarah kepada keselamatan. Kemudian hidup baru juga dialami oleh keluarga. Sang suami atau sang ayah atau pegawai istana itu mula-mula tidak percaya 100%. Dia karena mendengar orang lain, maka dia datang pada Yesus. Maka Yesus sudah menegurnya. Tapi dia mengatakan, datang dan sembuhkan anak saya yang hampir meninggal itu. Maka reaksi yang paling terakhir adalah ketika mereka akhirnya memiliki hidup baru. Tidak hanya sang ayah, tapi seluruh isi rumahnya menjadi percaya pada Yesus karena Yesus melakukan tanda yang besar. Anak laki-lakinya yang sudah sekarat saja bisa sembuh. Ada hidup baru, ada transformasi, ada pertobatan. Nah, saya ingat Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, dia berbicara tentang hidup baru yang
sangat bermakna di sini. Dia katakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kembali ke pengalaman dari eh, apa ini si pegawai istana ini. Kenapa? Karena ketika dia sudah bersama-sama dengan Kristus, hidup baru pun terjadi. Yesus mengatakan, pergi, anakmu sembuh. Hidup baru tidak hanya bagi anaknya, tapi bagi seluruh keluarganya. Maka Santo Paulus, saya kutip di sini, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sakit, bahkan kematian itu berlalu. Karena hidup baru itu dilimpahkan kepada kita. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tentu Santo Paulus berbicara tentang kehadiran Kristus yang membaharui segala sesuatu. Tetapi kita juga bisa memaknainya dengan proses hidup baru yang bisa dialami oleh setiap orang kalau dia sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Nah, maka menjadi pertanyaan bagi kita, kisah Injil ini dan hidup kita itu bagaimana ya? Apakah kita juga punya hidup baru dalam Kristus? Jawabannya adalah iya. Sang perwira itu tidak dibaptis loh, kayak kita-kita ini. Itu saja dia memperoleh hidup baru. Anaknya saja memperoleh hidup baru. Apalagi kita yang sudah dibaptis dan yang menjadi milik Kristus. Para saudara-saudari LPF, kita harus datang dan memohon kepada Yesus. Mau hidup baru? Datanglah dan mohonlah pada Yesus. Anda tidak bisa hanya bisa duduk tenang-tenang dan memperoleh hidup yang baru. Ya enggak lah. Datanglah pada Yesus, mintalah. Bagaimana kita bisa datang dan meminta? Ya, kita memohon itu dalam doa-doa kita. Masa Prapaskah itu menjadi momen untuk kita semakin rajin berdoa. Karena kita memiliki iman kepada Yesus. Iman yang sudah Tuhan Yesus kasih cuma-cuma, gratis kepada kita. Maka kalau kita sungguh mengimaninya, datanglah. Tuhan Yesus akan memberi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Maka kita harus datang dan memohon kepada Yesus sendiri. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus itu sangat terbuka untuk menerima kita. Pegawai istana itu, Yesus tidak kenal dia. Tapi ketika dia datang dan minta, Tuhan, datanglah sebelum anakku itu meninggal. Dan Yesus mengatakan, kamu pergi. Anakmu sembuh, anakmu hidup. Yesus sangat terbuka untuk menerima kita. Selemah-lemahnya kita, kalau kita cukup terbuka pada Yesus, dia pasti akan menerima kita. Mereka yang hidup dan mati saja, Tuhan yang meninggal, Tuhan kasih hidup. Dia kasih hidup baru, dia bangkitkan kembali. Hidup yang lama diubah dengan hidup yang baru. Dan kita pun harus demikian seperti Yesus. Kita harus berusaha untuk berubah, transformasi dari hidup kita yang lama menjadi hidup baru dalam Kristus. Maka kita sudah di pertengahan Prapaskah ini selalu menjadi pertanyaan yang menuntun kita. Apa saya sudah menjadi baru? Saya sudah menjadi baru. Kalau ada jadwal pengakuan dosa di paroki, saya ikut tidak ya? Atau ya saya tidak punya dosa, terutama oma-oma, opa-opa itu sering punya alasan itu. Ya, pastor, saya ini kan sudah tua, saya tidak punya dosa. Tapi opa marah tidak? Marah, pastor. Itu dosa loh. Kalau oma marah, opa tidak? Marah, pastor. Katanya tidak punya dosa. Ternyata ada dosa itu. Marah itu dosa lah. Ya. Jadi kadang-kadang itu kita mungkin terbiasa marah, ya jadinya kita berpikir, marah itu bukan dosa. Woi, marah is the capital sin. Marah itu induk dari semua dosa yang lain. Yang ketiga, hidup baru adalah pertobatan sejati dari kita. Kita bertobat.
dari sakit menjadi sembuh, dari mati menjadi hidup, bangkit. Maka ada sebuah pertobatan, ada sebuah transformasi kehidupan kita. Nah, kalau kita tadinya kita sudah mengalami hidup yang lama, ya, sudah menikmati dosa, apakah kita harus tetap di sana? Ya enggak lah, kita harus berubahlah. Itulah hidup baru, ya. Lalu yang ketiga adalah sukacita karena hidup baru. Kalau kita bersukacita, maka ada hidup baru bagi kita. Sukacita itu dalam pekan Letare itu menjadi sangat penting. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menuju kepada perayaan agung, perayaan Paskah. Maka sukacita karena hidup baru yang kita miliki. Lebih jelas lagi, kita bersukacita karena Tuhan mengampuni kita. Nah, bagaimana dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina? Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, ya, dalam buku hariannya itu, ya, kita akan menemukan bahwa konsep hidup baru dalam Kristus, terutama dalam terang kerahiman ilahi, dalam terang ekaristi, dan dalam transformasi hidup rohani, itu ada di sana. Setiap nomor yang ada itu memberikan gambaran kepada kita tentang hidup baru. Maka coba nanti lihat tentang apa ya, buku harian Santa Faustina yang tebal itu. Kalau kita lihat itu, kita akan mendapat gambaran bahwa ya, itu semua berbicara tentang the new life in Christ, hidup baru di dalam Kristus. Pengalaman ini sungguh dirasakan oleh Santa Faustina. Saya kutip di sini satu nomor yang mencerminkan bagaimana hidup baru itu dialami oleh Santa Faustina. Ketika dia berdoa, dan doanya saya ambil dari buku harian Santa Faustina nomor 163. Dia berdoa begini, aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahimanmu dan menjadi pantulanmu yang hidup. Oh Tuhan, semoga lewat hati dan jiwaku, sifatmu yang paling utama, yakni kerahimanmu yang tak terselami itu, sampai kepada sesamaku. Saya hanya ambil penggalan doa ini, tapi mencerminkan bagaimana transformasi itu atau hidup baru yang dimiliki oleh Santa Faustina itu tidak hanya untuk dia, tapi dia mau bagikan kepada orang-orang lain, kepada sesama. Nanti bisa lihat dalam buku harian Santa Faustina nomor 163, kutipan penggalan doa ini. Dan juga kalau kita baca di nomor 1392 dan 1489, itu hidup baru dalam Ekaristi. Di mana secara singkat boleh dikatakan begini, di dalam kedua nomor itu mau ditekankan bahwa kehidupan baru itu sepenuhnya dipertahankan oleh komuni kudus yang kita terima. Kenapa komuni kudus yang kita terima? Karena kita menerima Yesus sendiri. Kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Jadi Santa Faustina sungguh mengajarkan kita, kalau kita rajin ya, maka berharap bahwa orang-orang LPF itu harus rajin, tidak boleh kalah dengan kelompok kerahiman ilahi. Kita kan orang LPF, kita juga bisa membaca buku harian Santa Faustina yang tebal itu, dan kita akan menemukan banyak hal yang indah di sana. Maka bagaimana dengan kita? Ya, kita perlu seperti tanaman ini dengan tangan yang kotor, tapi bisa menumbuhkan tanaman ini menjadi besar. Kita harus berjuang untuk memperoleh hidup yang baru. Kita tidak hanya bisa duduk-duduk bilang, saya mau punya hidup baru. Tidak. Harus berjuang untuk memiliki hidup yang baru. Sang petani atau yang menanam ini, tangannya harus kotor untuk bisa menanam. Dan ada kehidupan baru di sana. Kita juga, kita mungkin dalam hidup dalam kekotoran kita, hidup dalam kedosaan kita. Tetapi kita bisa memperoleh hidup baru kalau kita sungguh bergantung pada Kristus sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan lagi? Ya, kita itu coba berusaha seperti
pegawai istana ini. Jadi kita berani untuk bisa berlutut dan meminta pada Tuhan. Kita bukan hanya memikirkan tentang saya saja yang percaya, tapi kita semua berusaha untuk menjadi percaya. Foto ini mau menampilkan bahwa ya, eh, pegawai istana ini tidak sendirian percaya. Dia sudah percaya sehingga anaknya sembuh. Tapi seluruh isi rumahnya juga menjadi percaya. Kalau orang-orang LPF masing-masing percaya, maka percaya deh, isi rumah setiap keluarga LPF pasti bisa ikut percaya. Kenapa? Karena orang-orang LPF ini sungguh berubah menjadi baik. Maka saya merasa bahwa permenungan kali ini memang eh, sungguh-sungguh sama mengantar kita untuk merasakan hidup baru itu. Maka semoga dengan pertolongan dari Tuhan, dengan bantuan dan doa dari Santa Faustina, membuat kita berubah, transformasi, perubahan menjadi baru dalam Kristus, seperti yang diharapkan juga oleh Santo Paulus. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, syukur kepadamu melalui sabda Yesus Putramu, sungguh membaharui kehidupan kami. Kami lemah Tuhan, kami rapuh, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau hadir dalam diri Yesus Kristus Putramu untuk membaharui kehidupan kami. Semoga kami boleh bertobat kembali kepadamu dan merasakan kasih dan kerahiman-Mu. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama roh. bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua.